Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan dijauhkan dari segala hal yang mengganggu batin. Sebelum mulai, mari kita berdoa sebentar. Semoga hari panjenengan hari ini berjalan lancar, dijauhkan dari rasa gelisah, dan diberikan kelapangan hati dalam menghadapi apapun yang sedang dihadapi. Amin. Halo dulur-dulurku semua. Terima kasih sudah mampir dan nemenin aku di video ini. Semoga panjenengan nonton sambil santai, rileks, dan bisa menikmati obrolan kita seperti sedang cerita bareng di teras rumah. Panjenengan pernah nggak merasa tiba-tiba gampang gelisah, gampang marah, atau tiba-tiba perasaan jadi negatif terus? Padahal panjenengan biasanya orang yang cukup tenang? Atau mungkin panjenengan pernah dengar ungkapan orang Jawa, "Wong kliwon nek atine peteng, sing metu dudu awake, tapi bayang ane." Apa maksudnya? Apa benar weton kliwon menyimpan energi gelap yang bisa bangkit kalau batinnya sering murung? Yuk, kita bahas pelan-pelan. Sebelum lanjut, panjenengan boleh bantu channel ini dengan like, share, dan subscribe dulu ya. Supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan wejangan-wejangan yang bermanfaat untuk panjenengan semua. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar berisi doa terbaik panjenengan hari ini, serta asal kota panjenengan. Biar kita bisa saling mendoakan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 5 energi gelap weton kliwon yang bisa bangkit jika kamu terlalu sering murung. Kenapa topik ini penting? Karena kliwon dikenal sebagai weton yang punya ikatan kuat dengan energi batin. Mereka ini peka, halus perasaan, dan sangat dipengaruhi kondisi emosional. Kalau batin sedang cerah, mereka bisa bersinar luar biasa. Tapi kalau batin murung, energi dalam diri mereka bisa berubah arah. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa batin manusia, terutama yang lahir di hari kliwon, punya kekuatan besar yang harus dijaga. Nah dulur-dulurku semua, setelah panjenengan paham gambaran besarnya, sekarang ayo kita masuk lebih dalam. Pelan-pelan saja, santai, kita bahas satu persatu energi gelap yang bisa muncul pada weton kliwon saat batin terlalu sering murung. Siapkan hati yang tenang, pikiran yang jernih. Karena bagian ini akan membuka sisi-sisi yang mungkin belum pernah panjenengan sadari sebelumnya. Tarik nafas. Ayo, kita mulai pembahasannya. 1. Kekuatan nafas batin yang bisa menarik energi negatif. Weton kliwon dikenal memiliki nafas batin yang kuat. Ini bukan istilah mistis berlebihan, melainkan cara orang Jawa menggambarkan sejauh apa seseorang mampu merasakan getaran emosional di sekitarnya. Orang kliwon itu ibarat telinga halus. Sedikit saja suasana berubah, mereka sudah bisa merasakan bedanya. Dan dalam banyak hal, ini adalah anugerah besar. Mereka bisa memahami orang lain lebih mudah, peka terhadap perubahan, dan cepat menangkap tanda-tanda yang tidak dilihat orang lain. Namun, kepekaan itu ibarat pisau bermata dua. Ketika hati kliwon sedang cerah, nafas batin ini menjadi alat yang membantu mereka membaca situasi dengan bijak. Tapi saat mereka sedang murung, sedih, atau banyak tekanan, nafas batin itu justru berubah menjadi magnet bagi energi negatif. Energi negatif di sini bukan makhluk halus atau entitas menakutkan. Bukan. Yang dimaksud adalah suasana batin yang gelap, pikiran buruk, kecemasan, ketakutan kecil yang lama-lama membesar, dan bayangan-bayangan mental yang membuat panjenengan merasa tidak nyaman tanpa alasan jelas. Ibaratnya begini, ketika hati sedang cerah, pikiran memberi cahaya pada dunia. Tapi ketika hati gelap, dunia seolah ikut menggelap. Padahal yang gelap itu sebenarnya cuma batinnya sendiri. Nah, pada orang kliwon, kondisi ini bisa terasa 2 kali lebih kuat dibanding weton lain. Ada seorang pemuda kliwon yang sering merasa ketarik suasana. Saat lingkungannya tegang, batinnya ikut tegang. Saat rumah sedang banyak masalah, ia merasa dadanya sesak meski tidak tahu sebabnya. Ketika ia murung selama beberapa hari berturut-turut, pikirannya mulai menurun kualitasnya. Ia mudah tersinggung, melihat segala hal dari sisi negatif, dan merasa seperti sedang diawasi padahal itu hanyalah kecemasan yang tersimpan. Orang tua Jawa sering berkata, "Wong kliwon kuyen atine resah, pikirane iso mlaku nang dalan peteng." Artinya, ketika batin kliwon resah, pikirannya bisa berjalan ke arah yang gelap.
Inilah energi pertama yang harus diwaspadai. Karena murung berkepanjangan dapat membuat pintu-pintu emosi negatif terbuka lebar. Jika tidak segera disadari, panjenengan bisa merasa terseret arus emosi sendiri, meski luarannya tetap terlihat tenang. Yang lebih menarik, orang Kliwon sering tidak menyadari bahwa energi negatif yang mereka rasakan itu berasal dari dalam diri. Mereka mengira lingkungannya yang berubah, padahal sebenarnya gelapnya muncul dari batin yang terlalu lelah menahan beban. Karena itu, penting bagi Kliwon untuk menjaga keseimbangan emosinya. Sedih itu manusiawi, murung itu wajar. Tapi jangan dibiarkan berlarut-larut. Nafas batin panjenengan terlalu kuat untuk dibiarkan mengembara tanpa kendali. Ada banyak cara sederhana untuk memulihkan nafas batin Kliwon. Jalan pagi sebentar, mandi air hangat, ngobrol dengan orang yang dipercaya, mendengarkan lantunan ayat suci, atau sekadar duduk diam sambil menarik nafas panjang. Hal-hal kecil ini bisa menjadi pelita agar batin panjenengan kembali terang. Ingat, energi gelap itu tidak datang dari luar. Dia bangkit dari bagian dalam diri yang sedang terluka. Dan ketika panjenengan mulai mengenali tanda-tandanya, panjenengan akan lebih mudah mengembalikan cahaya di dalam hati. 2. Emosi terpendam yang bisa meledak tanpa kendali. Orang dengan weton Kliwon dikenal sebagai pribadi yang pendiam secara batin. Mereka bukan tipe yang mudah menceritakan luka, tidak gampang membuka cerita kepada sembarang orang, dan sering memilih menelan banyak hal sendirian. Dari luar, Kliwon terlihat tenang, terlihat mampu menghadapi semuanya dengan kepala dingin. Tapi di dalam hati, ada banyak lapisan emosi yang mereka biarkan mengendap tanpa arah. Nah, disinilah letak sumber energi gelap kedua, emosi yang dipendam terlalu lama. Panjenengan yang lahir di Kliwon pasti sering mengalami ini. Ada marah, tapi ditahan. Ada sedih, tapi disembunyikan. Ada kecewa, tapi dikatakan, nggak apa-apa. Ada luka, tapi disimpan jauh di dalam. Kebiasaan memendam ini sering dianggap kekuatan. Padahal kalau berlebihan justru bisa membuat batin penuh tekanan. Emosi itu seperti air. Bila ditampung terus-menerus tanpa ada tempat keluar, lama-lama akan meluap dengan sendirinya. Dan ketika meluap, itulah yang disebut ledakan emosi Kliwon. Tapi menariknya, ledakan emosi orang Kliwon tidak selalu berupa kemarahan besar yang meledak di depan orang lain. Tidak selalu berteriak atau membanting barang. Justru, ledakan Kliwon itu bentuknya lebih halus, namun jauh lebih dalam. Mereka mendadak dingin, mendadak menjauh. Mendadak tidak bicara, atau memilih memutus hubungan tanpa kata-kata. Orang lain sering bingung. Kok dia tiba-tiba berubah? Kenapa dia tiba-tiba menjauh? Padahal perubahan itu bukan tiba-tiba. Itu adalah hasil dari emosi yang sudah menumpuk lama dan tidak pernah diberi kesempatan keluar. Ada cerita tentang seorang wanita Kliwon yang selalu diam setiap kali disakiti pasangannya. Ia memendam, memendam. Sampai suatu hari, tanpa ada pertanda, ia pergi begitu saja. Bukan karena ia tidak sayang, tapi karena batinnya sudah penuh dan meledak dalam bentuk keputusan. Dia tidak marah, tidak ribut, hanya pergi. Dan kepergiannya itulah yang membuat seseorang menyesal seumur hidup. Ledakan batin Kliwon seperti itu sifatnya final. Sekali mereka merasa penuh, mereka seperti menarik pintu hatinya dan menguncinya dari dalam. Inilah yang sering membuat kehidupan orang Kliwon sulit ditebak. Mereka tampak baik-baik saja, tapi sebenarnya sedang menahan banyak hal di dalam. Karena itu, kalau Kliwon terlalu sering murung, emosi terpendam ini semakin pekat. Hatinya jadi lebih sensitif, pikirannya mudah tersinggung, bahkan hal kecil bisa terasa sangat menyakitkan. Dan ketika tekanan itu sudah sampai batasnya, energi gelap dari emosi terpendam bisa keluar dengan cara yang membuat orang sekitar kaget. Sifat lembutnya hilang sementara. Senyumnya lenyap. Wibawanya berubah menjadi ketegasan dingin. Ini bukan karena mereka jahat, tetapi karena batin mereka tidak lagi mampu menahan beban. Satu hal yang perlu panjenengan ingat. Orang Kliwon tidak dibuat untuk menyimpan semuanya sendirian. Mereka butuh tempat bercerita, butuh waktu untuk menenangkan diri, dan butuh keberanian untuk mengeluarkan apa yang selama ini dipendam. Jika tidak, energi gelap itu akan terus membiak dari dalam. Dan Kliwon yang seharusnya menjadi cahaya justru berubah menjadi bayangan yang menakutkan,
bagi dirinya sendiri. Jadi, mulai sekarang, belajarlah untuk bicara. Belajarlah untuk membuka diri meski sedikit. Belajarlah memberi ruang pada hati untuk bernapas. Karena emosi yang keluar dengan cara baik akan menghilangkan energi gelap yang bisa menghancurkan batin pelan-pelan. 3. Bayangan diri yang menyeret ke pikiran gelap. Orang weton Kliwon memiliki kekuatan imajinasi dan daya pikir yang jauh lebih dalam dibanding weton lain. Mereka bukan hanya memikirkan sesuatu di permukaan, tapi bisa menyelam sampai ke dasar. Pikiran Kliwon sering bekerja dalam diam, mengolah, menimbang, menganalisis, dan menuntun mereka pada kesimpulan yang tidak terpikir orang lain. Ini yang membuat mereka tampak bijak, dewasa, dan dewasa sebelum waktunya. Namun, kekuatan yang sama juga bisa berubah menjadi sisi gelap ketika batin panjenengan sedang murung. Kliwon punya kecenderungan kuat untuk berdialog dengan dirinya sendiri. Ketika bahagia, dialog itu membawa ide, inspirasi, dan ketenangan. Tapi ketika sedih, dialog itu berubah menjadi bayangan-bayangan gelap yang justru menakutkan. Bukan bayangan makhluk halus, bukan gangguan gaib, melainkan bayangan mental, sisi gelap pikiran, dan imajinasi negatif yang muncul dari kecemasan yang tertahan. Bayangan diri ini bisa berupa rasa takut yang tidak jelas sebabnya, pikiran buruk tentang masa depan, perasaan tidak berguna, kecenderungan menyalahkan diri sendiri, atau membayangkan skenario buruk yang belum tentu terjadi. Para leluhur pernah berkata, Wong Kliwon yen ngelamun, ramung pikiran sing metu, nanging bayangane uga melu mlaku. Artinya, ketika Kliwon melamun, yang keluar bukan hanya pikiran, tapi bayangan batinnya ikut berjalan. Bayangan diri ini bekerja seperti cermin. Kalau cerminnya bersih, yang terlihat jelas. Tapi kalau cerminnya berdebu, bayangannya jadi menakutkan. Ketika Kliwon murung, cermin itu mulai dipenuhi debu. Dan dari situ, bayangan diri mulai berubah menjadi sesuatu yang kelam. Ada seorang pria Kliwon yang sering merasa pikirannya gelap, kalau terlalu banyak memendam masalah. Bukan gelap fisik, tapi gelap batin. Ia merasa tidak berharga, merasa semua usaha gagal, bahkan merasa dunia menolaknya. Padahal, kenyataannya tidak seburuk itu. Namun bayangan dari pikirannya sendiri sudah menutupi kebenaran. Itulah bahaya bayangan diri Kliwon. Ia membuat panjenengan percaya pada hal yang tidak nyata. Kadang bayangan itu datang dalam bentuk kecemasan berlebih. Kadang muncul saat malam hari ketika suasana sepi. Kadang muncul saat panjenengan sendirian. Kadang muncul dalam mimpi. Dan kadang muncul tiba-tiba saat panjenengan diam tanpa alasan. Ada juga yang merasakan bayangan batin ini sebagai keresahan tanpa sebab. Merasa tidak nyaman di rumah, malas bertemu orang, atau tiba-tiba takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya aman-aman saja. Semua itu bukan pertanda mistis, melainkan batin yang lelah karena terlalu lama murung. Kliwon memang peka terhadap energi, tapi yang paling sering mengganggu bukan energi dari luar, justru energi yang mereka ciptakan sendiri dari bayangan mental yang tidak disadari. Bayangan diri ini menjadi berbahaya jika dibiarkan. Karena kalau terus menumpuk, Kliwon bisa terseret ke pikiran lebih gelap. Merasa sendirian, merasa tidak dipedulikan. Merasa hidup tidak berubah. Dan merasa dunia tidak adil. Jika sudah sampai tahap itu, batin Kliwon menjadi rapuh. Padahal mereka sebenarnya kuat, hanya sedang kelelahan. Yang perlu panjenengan pahami adalah, bayangan batin bukan sesuatu yang harus dilawan dengan kekerasan. Yang harus panjenengan lakukan adalah membersihkan cerminnya, membersihkan batin. Caranya sederhana. Bicara pada seseorang yang dipercaya, menulis perasaan, menangis kalau perlu, berdoa, istirahat, atau sekadar bernafas panjang sambil memejamkan mata. Hal-hal kecil ini bisa menghapus debu yang menutupi bayangan panjenengan sendiri. Kliwon lahir dengan batin kuat dan cahaya besar. Tapi jika cahaya itu tertutup bayangan, dunia bisa terasa mengerikan. Ingat, yang menakutkan bukan bayangan itu. Yang menakutkan adalah saat panjenengan percaya bahwa bayangan itu nyata. 4. Aura gelap yang bisa membuat lingkungan ikut suram. Salah satu hal yang jarang disadari oleh orang weton Kliwon adalah betapa kuatnya aura mereka memengaruhi lingkungan. Mereka bukan tipe yang banyak bicara, bukan tipe yang suka memaksakan kehendak,
tetapi keberadaannya saja sudah mampu mengubah suasana. Ketika mereka tersenyum, ruangan terasa lebih hangat. Ketika mereka sedih, rumah ikut terasa muram. Aura Kliwon itu seperti angin, tidak terlihat, tapi terasa oleh semua orang. Inilah energi keempat yang sering muncul ketika Kliwon terlalu lama murung, aura gelap yang menular tanpa disadari. Kliwon itu sensitif. Kepekaan batin mereka bukan hanya soal menerima energi, tapi juga memancarkan. Ketika batin terang, energi yang keluar positif, menenangkan, menenteramkan, membuat orang lain merasa aman. Tapi ketika batin gelap, energi itu berubah menjadi awan hitam yang menyelimuti suasana sekitar. Ada keluarga yang memiliki anak Kliwon. Setiap kali anak itu sedang murung, rumah terasa lebih sumpek. Orang tua jadi ikut gampang marah, saudara-saudara jadi pendiam, dan suasana meja makan seperti kehilangan keceriaan. Padahal anak Kliwon tersebut tidak mengucapkan apa-apa. Ia hanya diam. Tapi diamnya ikut menarik suasana rumah masuk ke dalam ketegangan yang tak terlihat. Begitu pula dalam pertemanan. Teman-teman Kliwon sering bertanya-tanya, kenapa suasananya berat ya hari ini? Padahal yang membuat suasana berat adalah aura batin Kliwon yang sedang memikul beban diam-diam. Para leluhur Jawa dulu menyebut ini dengan istilah ketiban rasa, kondisi di mana rasa seseorang begitu kuat hingga menular kepada orang lain tanpa disadari. Dan Kliwon adalah salah satu weton yang paling sering membawa fenomena ini. Aura gelap Kliwon bukan aura jahat. Jangan salah. Ia hanya tanda bahwa batin panjenengan sedang kelelahan. Ketika batin penuh keluh, penuh beban, penuh kesedihan yang tidak diceritakan, aura itu perlahan-lahan menebal dan keluar melalui tatapan, cara duduk, cara berjalan, dan bahkan cara panjenengan menarik nafas. Dan yang unik lagi, ketika Kliwon murung, alam sekitar juga ikut memantulkan energinya. Langit terasa lebih mendung. Angin terasa lebih berat. Ruangan terasa lebih sempit. Dan suara-suara kecil terasa lebih mengganggu. Bukan karena dunia berubah, tapi karena batin panjenengan sedang redup, sehingga dunia ikut tampak meredup. Ada seorang perempuan Kliwon yang bercerita bahwa setiap kali ia sedang murung, tanaman di rumahnya tampak layu lebih cepat. Ibunya percaya bahwa itu bukan karena tanaman sakit, tapi karena aura sang anak terlalu berat sehingga energi rumah ikut turun. Ketika ia sudah mulai ceria kembali dan hatinya lebih ringan, tanaman itu perlahan terlihat segar lagi. Meski terdengar mistis, tapi inilah yang lazim dipercayai dalam budaya Jawa. Bawaan batin Kliwon itu kuat, bahkan pada hal-hal kecil. Yang harus dipahami adalah aura gelap ini bukanlah hukuman. Ini adalah sinyal bahwa Kliwon tidak boleh terlalu lama membiarkan dirinya tenggelam dalam murung. Karena ketika murung itu menjadi kebiasaan, aura gelap semakin kuat dan mengikat lingkungan. Dan lingkungan yang ikut suram akan kembali memengaruhi pikiran panjenengan, membuat panjenengan semakin terpuruk. Akhirnya masuk ke lingkaran negatif. Batin murung. Aura gelap keluar. Lingkungan ikut berat. Batin tambah murung. Lingkaran ini harus diputus. Bagaimana caranya? Dengan membiarkan cahaya kecil masuk kembali ke hati panjenengan. Duduk di luar rumah melihat langit. Ngobrol dengan seseorang yang panjenengan percaya. Minum minuman hangat. Atau sekadar mendengarkan suara alam. Hal-hal sederhana itulah yang perlahan-lahan bisa meredakan tebalnya aura gelap yang keluar. Ingat, panjenengan lahir bukan membawa gelap. Kliwon justru salah satu weton yang membawa cahaya besar. Hanya saja, ketika cahaya itu tertutup awan murung, dunia ikut terasa gelap. Dan panjenengan punya kendali penuh untuk mengembalikan terang itu kapanpun panjenengan mau. 5. Kepekaan spiritual yang bisa menjadi pisau bermata dua. Weton Kliwon sudah lama dikenal sebagai weton dengan kepekaan spiritual yang tinggi. Sejak kecil, banyak dari mereka yang cenderung diam, suka memperhatikan, dan memiliki intuisi yang bekerja lebih cepat daripada kata-kata. Mereka bisa merasakan suasana sebelum orang lain menyadarinya. Dapat menangkap gelombang emosi seseorang meski tanpa berbicara. Bahkan sering menebak sesuatu dengan tepat tanpa tahu bagaimana caranya. Ini bukan kemampuan mistis yang menakutkan, lebih kepada kehalusan batin yang menjadi bawaan lahir orang Kliwon. Namun, kepekaan spiritual ini bisa berubah menjadi pisau bermata dua. Saat batin cerah, kepekaan ini menjadi petunjuk hidup yang luar biasa.
Tapi saat batin Kliwon murung atau gelisah, kepekaan itu bisa menangkap getaran palsu yang membuat panjenengan takut, cemas, atau salah menafsirkan sesuatu. Para leluhur selalu mengingatkan, wong sing peka atine kudu bening. Yen peteng, singkaton ora sak jatine. Artinya, orang yang peka harus menjaga kejernihan hati. Jika hati gelap, apa yang dirasakan tidak lagi sesuai kenyataan. Ketika Kliwon murung, kepekaan spiritualnya turun kualitas. Bukan hilang, tapi berubah bentuk. 1. Menjadi terlalu peka terhadap hal-hal negatif. Kliwon bisa tiba-tiba merasa tidak nyaman di tempat yang biasanya biasa saja. Atau merasa seperti diawasi padahal itu cuma pikiran sendiri. Atau mendengar suara kecil dan menganggapnya pertanda buruk. Semua itu bukan gangguan dari luar, melainkan batin yang sedang mengencang. 2. Munculnya rasa gelisah tanpa alasan. Kliwon yang murung sering merasakan gelombang gelisah yang datang tiba-tiba. Hati seperti tidak tenang. Pikiran seperti melayang-layang. Nafas terasa berat meski tidak ada masalah fisik. Ini muncul karena kepekaan spiritual yang menyerap terlalu banyak energi lingkungan ketika batin panjenengan sedang rapuh. 3. Mimpi-mimpi aneh yang mengganggu. Kliwon terkenal sering mendapatkan mimpi yang simbolis. Tapi saat murung, mimpi itu berubah menjadi mimpi gelisah. Dikejar sesuatu. Masuk rumah gelap. Berjalan jauh tapi tidak sampai. Atau bertemu sosok-sosok asing. Tidak perlu ditafsirkan berlebihan, itu hanyalah cerminan pikiran yang tertekan. 4. Salah menangkap pertanda batin. Inilah titik paling berbahaya. Kliwon bisa mengira firasat gelisahnya adalah pertanda besar, padahal itu sekadar kecemasan. Bisa mengira seseorang berubah, padahal hanya persepsi. Bisa merasa akan terjadi sesuatu, padahal ini adalah efek batin yang lelah. Kepekaan yang tidak dijaga menjadi seperti kompas yang jarumnya goyah. Ada kisah seorang pria Kliwon yang selalu percaya intuisi. Namun ketika ia sedang murung berat, intuisinya justru sering salah. Ia merasa sahabatnya menjauhi dirinya, padahal sahabatnya hanya sedang sibuk. Ia merasa pekerjaannya akan hancur, padahal semuanya berjalan baik-baik saja. Ia memikirkan hal buruk sampai tidak bisa tidur. Setelah batinnya pulih, ia sadar bahwa semua tanda-tanda buruk itu hanya ilusi dari hatinya yang sedang tertekan. 5. Daya tarik spiritual yang bisa salah menarik energi. Orang Kliwon yang batinnya cerah sering menarik orang-orang baik. Namun ketika batin murung, mereka justru bisa menarik orang yang juga penuh energi murung. Orang-orang yang toksik, egois, dan suka menguras energi. Mereka tidak datang karena tertarik pada Kliwon, tapi karena melihat celah dalam aura Kliwon yang sedang melemah. Inilah yang disebut para leluhur sebagai pintu batin kebuka setengah. Tidak kokoh, tidak rapat, sehingga energi luar mudah masuk. Tapi sekali lagi, semua ini tidak berbahaya kalau panjenengan menyadarinya. Kepekaan spiritual Kliwon itu seperti air bening. Kalau dijaga, ia memantulkan cahaya. Kalau dibiarkan kotor, ia memantulkan bayangan yang menakutkan. Karena itu, weton Kliwon sangat disarankan menjaga rutinitas batin. Sering mandi air hangat. Sering berdoa sebelum tidur. Sering menenangkan diri pagi hari. Atau sekadar merapikan tempat tidur dan membuka jendela. Sederhana, tapi itu cukup untuk merapikan gelombang batin. Pada akhirnya, Kliwon bukan weton yang gelap. Mereka justru terang, sangat terang. Hanya saja, ketika batin redup, terang itu tertutup bayangan sendiri. Kepekaan spiritual adalah anugerah. Tapi hanya menjadi anugerah kalau panjenengan merawat batinnya. Dari 5 poin tadi, kita bisa melihat bahwa weton Kliwon bukan weton yang gelap. Mereka justru lahir membawa peka, kehalusan jiwa, dan kekuatan batin tinggi. Namun karena sensitif itulah, mereka harus menjaga suasana hati. Jangan dibiarkan murung berkepanjangan, karena energi gelap bisa bangkit dari dalam diri, bukan dari luar. Panjenengan yang lahir di Kliwon, ingatlah bahwa hati adalah pusat segala kekuatan. Jaga hatimu, rawat batinmu, dekatkan diri pada Tuhan. Dan jangan pernah merasa sendirian. Jika batin cerah, kekuatan Kliwon bisa menjadi cahaya bagi banyak orang.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga wejangan ini membawa manfaat bagi panjenengan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya panjenengan gak ketinggalan video-video berikutnya. Semoga panjenengan selalu diberi ketenangan, kesehatan, dan perlindungan lahir batin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.